Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. Today's topic is about TOEFL reading. I am Miss Morianti. Hari ini kita akan membahas mengenai reading yang ada di soal TOEFL test. Okay, here we go. Okay, we start from introduction. The reading comprehension section of the TOEFL test consists of 5 reading passages. Jadi, soal yang berkaitan dengan reading, jadi pemahaman reading di bagian tes TOEFL terdiri dari 5 text reading. Jadi, ada totalnya 5 text reading ya. Each followed by a number of reading questions or reading comprehensions and vocabulary questions. Jadi, setiap 5 text reading tadi terdiri dari ataupun diikuti oleh beberapa reading comprehension, jadi soal yang berkaitan dengan pemahaman membaca dan pertanyaan mengenai kosakata. Selanjutnya, kita akan membahas topik yang ada di soal text reading. Topics of the reading passages are varied. Jadi topik yang ada di text reading bervariasi, but they are often informational subjects. Tapi mereka sering mengenai mata kuliah yang bersifat informasi. Jadi kemungkinan might be studied in American University. Jadi kemungkinan dipelajari di universitas yang ada di Amerika. Example, contohnya American History, sejarah tentang Amerika, literature, tentang sastra, art, seni, arsitektur, tentang arsitek, geology, tentang geologi ya, geography, tentang geografi, and astronomy. Jadi ini tentang mata kuliah. Kemudian time, mengenai waktu. The time is definitely a factor in reading comprehension section. Jadi ini waktu adalah faktor yang sangat penting ya di sesi reading comprehension, jadi pemahaman text reading. The following method is the best way of taking a reading passage to get most questions correct in a limited amount of time. Nanti kita akan bahas metode-metode cara yang terbaik untuk menjawab soal-soal text reading to get the most question correct, jadi mendapatkan lebih banyak jawaban yang benar ya dengan jumlah ataupun waktu yang sedikit. Jadi di situ ada 55 menit untuk sesi reading. Oke, ada beberapa strategi dalam menjawab soal-soal pemahaman text reading. Kita akan bahas selanjutnya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai skimming. Nah, skim the reading passage to determine the main idea and the overall organization of the ideas in the passage. Jadi skimming ini baca dengan cepat ya. Jadi langsung kita baca dengan cepat teks reading tersebut untuk menentukan ide pokok dan organisasi, jadi susunan secara umum ketika si penulis menyampaikan ide di dalam teks. Jadi tipsnya kita baca secara cepat main idea untuk mencari main idea dan untuk mencari susunan ide yang disampaikan oleh penulis. You don't need to understand every detail in a passage to answer the question correctly. Jadi kamu tidak perlu untuk memahami setiap detail, jadi setiap apapun di dalam teks untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Kenapa? Karena hanya ditanya ide pokok saja. It is therefore a waste of time. Jadi ini akan menghabiskan waktu kamu hanya untuk membaca the text with the intent of in understanding every single detail. Jadi itu akan menghabiskan waktu kamu hanya untuk membaca pemahaman yang sangat mendalam untuk setiap detail sebelum
kamu mencoba untuk menjawab pertanyaan. Jadi tidak perlu kamu membaca mendalam ya. Jadi kamu hanya skimming saja topik-topik yang sedang dibahas di text reading. Selanjutnya, cara yang kedua, look ahead at the reading questions. Jadi langsung kamu lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di text reading tersebut. Look ahead at the question to determine what type of question you must answer. Jadi ketika kamu langsung lihat soal-soal yang ada di text reading tersebut, rencananya itu untuk menentukan tipe apa dari pertanyaan yang kamu harus jawab. Nanti setelah ini kita akan bahas tipe-tipe apa mengenai soal-soal yang ada di teks soal TOEFL. Tiap dari tipe soal tersebut, cara jawabnya itu berbeda. Oke, kita akan bahas cara jawabnya. Di sini kita akan lihat tipe soalnya, jadi kita bisa jawab berdasarkan tipe soal. The question type tell you exactly where to look in the passage to find correct answer. Jadi dengan ada tipe pertanyaan tersebut akan menjelaskan ke kamu where, di mana yang paling tepat to look in the passage untuk melihat teks tersebut. Akhirnya kamu bisa menemukan the correct answer, jawaban yang benar. Oke. Tipe-tipenya adalah yang pertama, for main idea question, untuk pertanyaan ide pokok, caranya adalah look at the first line of each paragraph. Jadi, lihat ataupun baca kalimat pertama di setiap paragraf. Jadi, kalau ada 3 paragraf, berarti 3 kalimat yang kamu baca. Itu untuk yang pertama ya, untuk pertanyaan ide pokok. Kedua, for directly and indirectly answer detailed question. Jadi untuk pertanyaan yang dijawab secara langsung atau tidak langsung, caranya adalah choose a keyword in the question. Jadi pilih kata kunci di kalimat soal. Setelah dapat kalimat kunci tersebut, jadi kata kunci tersebut, and skim for that keywords. Jadi baca dengan cepat berdasarkan keyword yang kamu dapatkan tadi, or a related idea, ide yang berkaitan dengan kata kunci tadi ya, in order in the passage. Jadi berurutan di dalam teks tersebut. Itu untuk yang tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, for a vocabulary question, untuk pertanyaan kata, caranya adalah the question will tell you where the word is located in the passage. Jadi, di kalimat soal tersebut akan memberitahukan kamu di mana kata yang ada di dalam soal teks tersebut. Jadi, di dalam soal biasanya ada kata kuncinya line berapa. Jadi, baris keberapa, paragraf keberapa. Sehingga mata kita langsung ke paragraf dan baris yang diutarakan di dalam soal tersebut. Oke, selanjutnya tipe yang terakhir, 4, for where question, untuk pertanyaan di mana. Pertanyaan di mana ini, maka cara jawabnya adalah the answer are found anywhere in the passage. Jadi, jawabannya itu ada di mana saja di dalam teks. Caranya nanti kita akan secara spesifik mengenai where questions. Next, mengenai reading process. Nah, proses reading, read the part of the passage that contains the answer carefully. Nah, selanjutnya, kamu baca bagian dari teks yang berisi informasi untuk jawaban carefully, dengan hati-hati. The answer will probably be in the same sentence or a sentence before or after the keywords or idea. Jadi jawabannya kemungkinan di kalimat yang sama ya. Jadi ada satu kalimat sebelum atau sesudah kata kunci yang kamu dapatkan tadi. Jadi kita baca dulu kalimat
yang ada kata kunci tersebut. Selanjutnya, choose the best answer. To each question from the 4 answer choices list in your textbook. Jadi pilih jawaban yang paling benar untuk setiap pertanyaan yang berasal dari pilihan jawaban. Jadi ada 4 pilihan jawaban yang tertera di modul soal kamu. You can choose the best answer according to what is given in the appropriate section of the passage. Jadi kamu bisa memilih jawaban yang paling benar berdasarkan apa yang dibahas atau yang diberikan di sesi yang paling cocok di dalam teks tersebut. Kemudian eliminate definitely wrong answer, jadi eliminasi atau buang jawaban yang salah, and mark your best answer on the answer sheet. Jadi tandai, jadi kalau kita hitamkan jawaban yang paling benar di lembar jawaban Anda. Demikianlah mengenai materi strategi cara menjawab soal text reading secara umum ya. Nanti di video selanjutnya akan saya bahas secara detail cara menjawab soal-soal text reading berdasarkan tipe pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.